Kali ini saya akan membahas film dari Korea Selatan dengan judul Silent yang disutradarai oleh Dong Kyuk. Film ini dibintangi oleh Gon Yo dan Jung Yumi, dirilis pertama kali pada 22 September 2011. Film ini berdasarkan kisah nyata, di mana film ini menggambarkan kejadian pelecehan seksual yang dialami oleh para siswa sekolah tunarunggu atau disebut sekolah khusus anak tuli. Nah, sebelum kita masuk ke inti ceritanya, saya mengingatkan kalau ini adalah konten full spoiler. Jika teman-teman ingin mengetahui jalan ceritanya dengan singkat, jadi langsung saja kita masuk ke inti ceritanya. Film dimulai dengan memperlihatkan seorang guru kesenian bernama Minho yang lagi melakukan perjalanan ke sebuah daerah terpencil, di mana dia ditugaskan untuk mengajar kesenian lukis di sebuah sekolah asrama untuk anak tunarunggu di daerah Mujin. Lalu diperlihatkan gimana perjalanan Minho yang tiba-tiba mengerem karena nabrak seekor binatang sampai kaca mobilnya retak. Dan di tempat yang berbeda, di waktu yang sama, kita diperlihatkan ada anak kecil yang lagi jalan ke tengah rel kereta, di mana anak kecil itu akan mengakhiri hidupnya. Mungkin teman-teman bertanya, kenapa anak kecil itu mengakhiri hidupnya? Ntar teman-teman akan tahu siapa anak ini dan kenapa dia ingin mengakhiri hidupnya. Kemudian Minho akhirnya pergi ke sebuah bengkel. Di bengkel ada seorang wanita tak sengaja menabrak mobil Minho. Wanita itu bernama Seo Yojin yang merupakan seorang aktivis HAM. Karena mobil Minho rusak parah, sebagai permintaan maaf karena sudah menabrak mobil Minho, Yojin mengantar Minho sampai ke sekolah yang dia tuju. Sesampai di sekolah, Minho langsung bertemu dengan kepala sekolah asrama. Di ruangan kepala sekolah, dia disambut dengan baik karena Minho sebenarnya direkomendasikan salah satu teman kepala sekolah asrama itu. Lalu kepala sekolah itu memanggil kepala admin yang ternyata adalah gambaran kepala sekolah. Di saat di luar ruangan kepala sekolah, tiba-tiba kepala admin meminta dana sumbangan dengan jumlah 50 juta won dengan catatan kalau Minho benar-benar ingin mengajar di asrama itu. Dan karena hal itu, ibunya sampai jual rumah yang mereka tinggali. Lalu di hari pertama Minho mengajar, Minho menyuruh muridnya untuk menggambar 3 buah apel percis seperti yang sudah dia susun di atas meja. Di sini perhatian Minho tertuju sama 3 orang murid. Yang pertama, Minho memuji muridnya karena menggambar dengan bagus, yaitu bernama Yin. Murid kedua yang menarik perhatiannya yaitu teman sebangku Yin, bernama Yin Yuri yang lagi memakan apel dengan lahapnya. Dan murid ketiga yang menarik perhatiannya yaitu murid laki-laki yang kesiangan masuk ke kelas dan wajahnya penuh dengan luka lebam. Anak itu bernama Minso. Tapi ada yang aneh dari ketiga anak itu, di mana ketika Minho menyapa 3 murid itu, semuanya diam, cuek, dan tidak mau melihat Minho. Di sini kita pasti bertanya, apa sebenarnya yang terjadi? Kenapa murid-murid cuekin guru baru mereka sendiri? Teman-teman bakalan tahu jawabannya nanti. Di waktu yang berbeda, ketika Minho segera pulang, dia mendengar jeritan seorang wanita dari lantai atas. 안에 누구 있어요? Namun di waktu bersamaan, tiba-tiba Sapam datang dan menegurnya. Minho mengatakan kepada Sapam itu kalau dia mendengar suara jeritan seorang wanita dari toilet itu. Namun sang Sapam mengatakan kalau di sekolah itu terkadang anak-anak tunarunggu ini memang sering berteriak dan bertingkah aneh ketika sedang di dalam toilet. Karena Minho guru baru di sekolah itu, dia merasa kalau perkataan Sapam itu benar, lalu mengabaikan suara itu. Keesokan harinya, Minho yang pergi ke ruangan kepala sekolah, dia melihat ada seorang polisi yang sedang memegang uang yang cukup banyak. Setelah itu, dia masuk ke ruangan guru, dan kali ini dia melihat seorang guru yang sedang memukuli Minsu sampai babak belur. Lalu, Minho menanyakan tentang kesalahan Minsu sehingga dipukuli seperti itu. Guru itu menjawab kalau Minsu diam-diam membawa 2 orang wanita di tengah malam. Di sini Minho sudah merasa ada yang aneh. Lalu, di waktu yang berbeda, di saat Minho hendak pulang, dia melihat Yuri yang sedang duduk di jendela dengan tatapan kosong. Tentulah Minho merasa panik. Lalu, dia langsung ke kamar Yuri.
Ketika Minho menarik Yuri, di sini Minho merasa ada yang aneh lagi. Karena Yuri merasa ketakutan ketika Minho memegang Yuri. Padahal Minho melakukan itu karena dia sayang ke murid-muridnya. Lalu, untuk menenangkan Yuri, Minho memberitahu dengan gerakan tubuhnya kalau dia melakukan itu karena dia sangat sayang kepada Yuri. Lalu akhirnya, Minho berhasil membuat hati Yuri luluh. Tiba-tiba Yuri menarik baju Minho dan menunjukkan sebuah ruangan di lantai bawah. Ketika Minho masuk ke ruangan itu sendirian, dia melihat Yin yang sedang disiksa seorang wanita. Dengan cepat Minho langsung mengamankan Yin. Di dalam pertengkaran mereka, tak lama kemudian tiba-tiba Yin pingsan. Akhirnya Minho langsung membawa Yin ke rumah sakit. Lalu, karena Eugene merupakan seorang aktivis HAM, Minho meminta bantuan kepada Eugene. Dan pada akhirnya mereka pun bertemu di rumah sakit di tempat Yin dirawat. Keesokan harinya, Minho dipanggil ke ruangan kepala sekolah dan menanyakan tentang keberadaan Yin yang lagi dirawat. Dan Minho memberi alamat rumah sakit tempat Yin dirawat. Di waktu yang berbeda, Eugene membawa Minho untuk bertemu. Di sini, Eugene mengatakan kalau Yin sering dicabuli oleh kepala sekolah. Dan bukan Yin saja dicabuli oleh kepala sekolah. Yuri dan Minsu juga sering dilecehkan. Awalnya Minho tidak percaya, tapi di saat Eugene memperlihatkan tentang percakapan dia dengan Yin melalui sebuah tulisan, sekilas Minho mengingat tentang kejadian yang pernah dia lihat di sekolah itu, di mana Yin direndam di mesin cuci, Minsu dipukuli sampai babak belur, dan Yuri selalu merasa ketakutan. Dan wanita yang sudah menyiksa Yin adalah merupakan selingkuhan kepala sekolah. Minho yang teringat kalau dia sudah memberitahu alamat rumah sakit Yin dirawat, dengan terburu-buru langsung pergi ke rumah sakit karena takut Yin dibawa oleh kepala sekolah. Di waktu bersamaan benar saja, selingkuhan kepala sekolah sudah sampai di rumah sakit untuk menjemput Yin yang lagi dirawat. Ketika Minho sudah sampai, Yin sudah tidak ada lagi di tempat tidur. Tapi ternyata Yin tidak jadi dibawa, karena Yin berhasil bersembunyi dalam lemari. Keesokan harinya, Minho berhasil membawa Yin dan Yuri keluar dari sekolah itu. Dan mereka langsung merekam Yin yang lagi menceritakan tentang kronologi pencabulannya dalam bentuk video. Ketika Yin menceritakan, Minho mengingat tentang kejadian yang kemarin, yaitu tentang suara yang dia dengar di kamar mandi kemarin. Ternyata di saat itu Yin lah yang menjerit di kamar mandi itu, dimana sewaktu itu Yin lagi dilecehkan oleh kepala sekolah brengsek itu. Lalu di rumah, Minho bertemu dengan anak dan ibunya. Ternyata istri Minho sudah lama meninggal. Lalu Minho menanyakan bunga yang sudah dibungkus ibunya di atas meja. Ibunya menjawab kalau bunga itu adalah bunga untuk dihadiahkan kepada kepala sekolah Minho. Minho yang sudah tahu sifat buruk kepala sekolahnya, Minho langsung menegur ibunya. Namun ibunya malah langsung memarahi Minho dan meminta Minho untuk fokus mengajar karena keluarga mereka sangat membutuhkan uang. Lalu, Eugene yang berada di kantor lembaga pemerintah, dia berusaha untuk memberikan bukti video tentang pencabulan itu kepada lembaga pemerintah. Namun, mereka semua menolak untuk bertanggung jawab atas kasus itu. Begitu juga dengan polisi di awal film tadi. Dan disinilah baru kita tahu kalau uang yang dipegang polisi di awal film tadi adalah uang untuk tutup mulut sekaligus untuk mengamankan sekolah itu dalam kasus seperti ini. Sedangkan Minho terpaksa kembali ke sekolah itu karena itu adalah keinginan ibunya. Ketika di depan pintu ruangan kepala sekolah, dia mendengar suara anak kecil yang lagi menangis dan dipukuli. Dan ternyata benar saja, itu merupakan seorang guru yang sedang menyiksa Minsu sampai babak belur. Minho yang melihat hal itu awalnya hanya bisa diam karena dia merasa kalau dia sedang butuh pekerjaan. Tapi tak lama dari situ, tiba-tiba Minho berubah pikiran. Di sini dia tidak peduli lagi dengan pekerjaannya sekarang. Lalu dengan emosi bercampur kemarahan, dia langsung memukul kepala guru itu dengan vas bunga yang dia pegang tadi. Dan kini Minho berhasil membawa Minsu keluar dari sekolah itu. Dan mereka mulai melakukan perekaman lagi tentang kronologi pencabulan itu. Disinilah kita baru tahu kalau anak kecil yang mengakhiri hidupnya di awal film tadi adalah adik kandung dari Minsu. Adiknya mengakhiri hidupnya
karena dia sudah tidak sanggup lagi dengan kekerasan yang dia dapat dari sekolah itu. Dan ternyata video wawancara Minsu ini berhasil ditayangkan di mana-mana. Pada akhirnya, kepala sekolah, admin sekolah, beserta guru sekolah itu berhasil ditindaklanjutin dalam kasus pencabulan. Di saat di tengah perjalanan, ternyata polisi yang menangkap kepala sekolah kembar itu adalah polisi yang berpihak kepada mereka. Tentu saja, mereka akan mencari jalan aman. Di waktu yang berbeda, kasus ini berhasil dibawa ke pengadilan, dan beberapa masyarakat setempat melakukan demo atas kejadian kasus itu. Di ruangan pengadilan, kepala sekolah itu masih saja sempat untuk membela dirinya, dan terjadilah tanya jawab antara pengacara Minho, begitu juga dengan pengacara kepala sekolah. Singkat cerita, ketika Minho keluar dari ruangan pengadilan itu, dia didatangi oleh istri kepala sekolah itu dan menampar Minho. Dan bukan sampai di situ saja, istri kepala sekolah itu meludahi wajah Minho. Karena Minho berhati tenang, dia pun tidak membalas apapun atas perbuatan istri kepala sekolah itu. Namun Yuri yang melihat itu, dia tidak terima kalau Minho diperlakukan seperti itu. Dan mereka berdua pun mulai bertengkar. Lalu di sela-sela persidangan selanjutnya, profesor yang merekomendasikan Minho untuk mengajar di sekolah itu tiba-tiba mengajak makan bersama. Ternyata di ruangan itu sudah ada pengacara sang kepala sekolah itu. Di sini Minho ditekan dan dipaksa untuk mencabut dan menghentikan persidangan itu. Agar Minho menghentikan persidangan selanjutnya, dia pun diberi uang yang jumlahnya tidak sedikit. Dengan hati yang tulus, Minho menolak semua tawaran busuk dari mereka dan pergi begitu saja dari ruangan itu. Keesokan harinya, sidang selanjutnya dimulai, di mana di sidang kali ini giliran Yin memberikan kesaksian. Lalu di depan hakim dan seluruh orang yang hadir di situ, Yin mulai bercerita tentang pelecehannya yang dia terima dari kepala sekolah. Dan berkat dari kesaksian Yin, hasil pun mulai terlihat memuaskan. Di malam harinya, Minsu menemui Minho, di mana dia dengan semangatnya mengatakan kalau dirinya sudah siap untuk memberikan kesaksian di persidangan berikutnya. Tapi semangat Minsu hancur begitu saja ketika Minho mengatakan kalau persidangannya besok sudah dibatalkan dikarenakan nenek Minsu telah menerima uang dan sudah menandatangani surat permintaan maaf dari para pelaku. Dan nenek Minsu sudah mencabut kasus Minsu. Setelah Minsu mengetahui kalau pelaku itu sudah dimaafkan tanpa sepengetahuannya, tentulah hati Minsu merasa hancur lebur. Minho yang mengerti dengan perasaan Minsu, dia hanya bisa memeluk Minsu sambil meminta maaf. Lalu di tengah malam, ketika Minho tertidur, Yin membangunkan Minho dan mengatakan kalau Yin lupa mengatakan sesuatu di saat di persidangan kemarin, di mana di saat kejadian pelecehan itu, di kantor kepala sekolah, dia melihat ada CCTV di ruangan itu. Tentu saja Minho berpikir kalau CCTV itu bisa dijadikan barang bukti yang kuat. Lalu di tengah malam itu juga, Minho dan Eugene langsung pergi ke ruangan kepala sekolah untuk mencari rekaman CCTV itu. Dan benar saja, mereka menemukan rekaman itu. Lalu keesokan harinya, sebelum sidang dimulai, mereka pun memberikan bukti yang kuat itu kepada pengacara yang berpihak kepada mereka untuk diperlihatkan di persidangan nanti. Lalu sidang pun dimulai, di mana hakim di sana sudah memiliki keputusan dalam kasus ini, di mana para pelaku ini akan dijatuhi hukuman yang berat. Akan tetapi, berhubungan dengan pelaku ini tidak memiliki catatan kriminal sebelumnya dan dinilai berkontribusi dalam pembangunan kota, maka pada akhirnya para tersangka mendapat hukuman ringan, di mana untuk kepala sekolah dan kembarannya dihukum 6 bulan penjara dan 1 tahun dalam masa percobaan. Begitu juga dengan guru yang satu lagi. Ternyata di balik hukuman tak adil ini, diketahui bahwa sebenarnya hakim dan pengacara di pihak Minho sudah dibeli oleh sang kepala sekolah itu, sehingga bukti nyata yang mereka berikan sebelumnya kepada pengacara itu sudah mereka hancurkan terlebih dahulu. Semua orang pembela para korban ini, yang kebanyakan para tunarunggu, mereka sangat marah atas keputusan hakim yang dinilai sangat tidak adil. Tapi bagaimana lagi? Yang mereka hadapi saat ini adalah para kaum elit yang dapat dengan mudah memainkan hukum itu sendiri dengan segala kekuasaan dan kekayaan mereka. Lalu Minsu yang merasa kecewa dengan keputusan hakim, kemudian dia membuat keputusannya sendiri, di mana di malam harinya Minsu mencoba menemui guru yang pernah melukai adiknya dengan cara keji. Dan ketika guru tersebut mendekatinya, Minsu dengan cepat menusuk guru itu dengan pisau yang sudah dia siapkan. Namun, guru itu masih tetap bisa memberi perlawanan. Dan kini mereka bertengkar di atas rel kereta.
Tanpa diduga, kereta segera melintas ke arah mereka. Dan pada akhirnya, balas dendam Minsu berhasil dilakukan, walaupun dengan bayaran nyawanya sendiri. Di akhir cerita, setelah kematian Minsu, Minho dan yang lainnya masih berusaha untuk naik banding kasus tersebut. Tapi usaha mereka masih terus-menerus ditolak. Walaupun terus-menerus ditolak, mereka tetap mencari keadilan yang sebenarnya. Lalu, film pun berakhir. Gimana teman-teman filmnya? Makna yang saya bisa ambil dari film ini adalah alasan kita berjuang begitu keras bukan untuk mengubah dunia, melainkan untuk tidak membiarkan dunia mengubah kita. Sepanjang film, perasaan saya campur aduk antara malu, kasihan, sedih, bingung gimana cara nyelesain ini kasus, dan ngerasa ternyata dunia bisa nggak seadil itu sama beberapa pihak. Kenapa saya berpikir seperti itu? Mungkin teman-teman tahu sendiri jawabannya. Dan saya harap teman-teman bisa ambil positif baiknya saja dari film ini. Dan juga saya lebih menyarankan kepada teman-teman untuk menonton filmnya secara utuh. Karena bakalan terasa banget, film ini seperti menyayat hati. Ya segitu saja teman-teman untuk review film kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton konten ini sampai akhir. Dan juga terima kasih yang sudah dukung channel ini. Sekali lagi terima kasih buat teman-teman. Saya akhiri, sampai ketemu di pembahasan film selanjutnya.